untuk masyarakat Kabupaten Buton Selatan yang kiranya melihat kami di sini, berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi. Sebagaimana kita melihat aspirasi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Tapi kiranya kita mengetahui bersama bahwa beberapa bulan lalu tersebar fotokopi ijazah palsu yang dilakukan oleh Bupati Buton Selatan. Kiranya mungkin seluruh warga Buton Selatan mengetahui itu, tapi tidak ada yang berani mengkritik. Olehnya itu, sampaikan melalui rekomendasi, baik itu melalui aktivis ataupun melalui pemuda-pemuda Kabupaten Buton Selatan. Kami sangat menyayangkan ketika daerah kami dipimpin dengan orang yang cacat administrasi. Olehnya itu, kami meminta kepada DPRD Kabupaten Buton Selatan sebagai lembaga pengawas, lembaga budgeting, dan lembaga pembuat aturan untuk kiranya kembali mengawasi apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah eksekutif, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Saya tegaskan kembali kepada DPRD Kabupaten Buton Selatan agar secepatnya melakukan klarifikasi atau membentuk panitia khusus untuk sekiranya mencari tahu tentang ijazah palsu yang dilakukan oleh Bapak Bupati Kabupaten Buton Selatan. Kita mengetahui bersama kasus ini berulang kali timbul, berulang kali disampaikan, tapi tidak pernah terakomodir secara langsung sampai Bapak Bupati pun dilantik. Kami sangat menyayangkan ketika pemimpin otoriter melakukan kepemimpinannya di Kabupaten Buton Selatan ini dengan bentuk rasa yang selalu ingin memutasi maupun menjab orang-orang yang memang melakukan kebenaran. Kita sadar Kabupaten Buton Selatan ini sudah 5 kali berganti bupati, tapi sedikit pun tidak ada perubahan, hanya melakukan pembangunan infrastruktur yang hanya beberapa saja. Kita sadar anggaran di Kabupaten Buton Selatan ini begitu besar untuk melakukan pembangunan di mana-mana, tapi untuk 5 tahun terakhir ini kami tidak melihat perubahan sekalipun di Kabupaten Buton Selatan ini. Silih berganti kepala dinas, silih berganti pejabat-pejabat lain, tapi tidak ada yang kerja sebagaimana tanggung jawabnya. Mengapa demikian? Karena pemimpin atau lembaga eksekutif, dalam hal ini bupati, tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagaimana pemerintah eksekutif Kabupaten Buton Selatan. Olehnya itu, sebagaimana DPRD yang kami sudah suarakan sebagai penyambung lidah rakyat, kami meminta agar secepatnya diusut tuntas kasus ini. Kami yang lahir di tanah Kabupaten Buton Selatan ini, terkhusus dari Kecamatan Batauga, kami sangat menyayangkan ketika daerah kami dipimpin dengan begitu sangat tidak memenuhi beberapa aturan yang memang kiranya itu menjadi tanggung jawab bersama. Olehnya itu, jangan hanya berdiam diri saja. Kami dari berbagai macam aliansi, dari berbagai macam pemuda, terkhususnya pemuda Kabupaten Buton Selatan, untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Buton Selatan. Saya tegaskan kembali kepada DPRD Kabupaten Buton Selatan, jangan main-main dengan kasus ini. Kami siap berdarah-darah, kami siap mati untuk bagaimana memperjuangkan apa yang menjadi tanggung jawab. Kalau kita mengetahui dalam suatu aturan itu apabila dilanggar, maka satu-satunya cara harus ditangkap oleh pihak penegak hukum. Tapi apa kiranya kita melihat keadaan saat ini, hampir seluruh pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Buton Selatan ini hanya diam, tidak melihat, tidak menyaksikan apa yang menjadi kebenaran. Selama yang kami sampaikan ini merupakan kebenaran, maka jangan harapkan
kami hanya berhenti sampai di sini saja. Kami akan melakukan demonstrasi yang lebih besar-besaran bila tuntutan kami ini tidak dipenuhi oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan. Beberapa perwakilan sudah masuk dan ikut rapat di dalam kantor DPRD. Kiranya itu adalah bentuk yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Buton Selatan. Kami berdiri di bawah terik matahari, di bawah COVID-19, selalu ingin mengedepankan apa yang menjadi kebenaran, terkhususnya seluruh keinginan hati-hati yang ada di masyarakat Kabupaten Buton Selatan ini. Berkali-kali kita melihat kawan-kawan kami yang sebelumnya sudah meneriakan kasus ini berkali-kali, tapi tidak pernah diindahkan oleh dan tidak pernah diindahkan oleh Ketua DPRD maupun seluruh jajarannya. Mengapa demikian? Apakah ada indikasi main mata terhadap lembaga eksekutif dan lembaga legislatif? Apakah ada kong-kalingkong yang dipermainkan? Kami inginkan secepatnya DPRD Kabupaten Buton Selatan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dan mengklarifikasi apa yang menjadi kesalahan Bupati Kabupaten Buton Selatan. Sudah lama sekali kami berdiam diri untuk melihat apakah kasus ini akan disampaikan, tapi apa kiranya selalu ditutup-tutupi, selalu didiamkan. Maka itu kami tegaskan dan kami sampaikan kembali, apabila pemerintah eksekutif melakukan kesalahan, dalam hal ini cacat administrasi, maka jangan hanya berdiam diri, kritik dan sampaikan bahwa itu merupakan kesalahan. Berbagai macam aliansi sudah melakukan demonstrasi untuk kiranya tuntutan ini bisa terpenuhi, tapi hanya berhenti sampai di tengah jalan saja. Dan kami sangat sayangkan kepada DPRD Kabupaten Buton Selatan yang tidak tegas, yang hilang marwahnya ketika melakukan tugasnya sebagai lembaga legislatif, lembaga pengawas. Dan kiranya kita melihat sendiri kabupaten ini yang sudah lama berdiri, tapi apa daya, kita melihat saja pemimpinnya sudah cacat administrasi. Bagaimana dengan pelayanannya? Bagaimana dengan bawahannya? Olehnya itu, di sini kami meluruskan apa yang bengkok. Di sini kami meluruskan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemuda Kabupaten Buton Selatan. Jangan buat daerah kami tercengang dengan berbagai arogansi yang hanya merugikan masyarakat Kabupaten Buton Selatan. Olehnya itu, beberapa pemberitaan mengenai Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi di salah satu daerah di mana Bupati Kabupaten Selatan melakukan pendidikan atau melaksanakan tugasnya. Tapi sayangnya bahwa di situ kita melihat pembangunan sekolah itu belum jadi pada waktunya. Tapi kita melihat juga Bapak Bupati sendiri secara tidak langsung ijazahnya bisa keluar. Maka di situ ada beberapa oknum yang coba bermain di belakang ini semua. Kami sangat sayangkan jika DPRD Kabupaten Buton Selatan begitu lemah melakukan rapat paripurna untuk bagaimana menginvestigasi terkait apa yang menjadi kesalahan Bupati Kabupaten Buton Selatan. Sudah lama sekali kita inginkan apa yang menjadi tanggung jawab kami disampaikan. Sudah menjadi tanggung jawab kami jika hati kami ingin disampaikan di kantor DPRD sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai penyambung aspirasi seluruh rakyat Kabupaten Buton Selatan. Olehnya itu, kepada ibu yang pakai handuk, silakan sampaikan aspirasinya di sound system ini supaya didengarkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan. Bunda, ya Bunda. Oke. Untuk orator selanjutnya
Saya serahkan kepada adinda saya seorang pakar filsafat, untuk memaparkan apa yang menjadi aspirasinya sebagai warga Kabupaten Buton Selatan. Untuk itu, kepada adinda saya, waktu dan tempat saya persilakan.